Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk bahas media asing memberitakan bahwa IHSG jeblok baru-baru ini itu karena salah satunya Danantara membiayai proyek energi kotor. Ini kita mesti perjelas ya. Jadi melansir artikel dari Kompas yang berjudul media asing sebut makan bergizi gratis Danantara, Sri Mulyani, dan IKN yang menyebabkan IHSG anjlok. Jadi artikel tersebut membahas penurunan signifikan IHSG pada 18 Maret 2025 yang turun mencapai 6,12% sampai 7% dan menyebabkan penghentian sementara perdagangan saham. Nah, sekarang saya mau menyoroti satu sebab itu, yaitu Danantara ya. Danantara bikin IHSG jeblok. Jadi pertama adalah soal ketidakjelasan investasi Danantara yang disoroti oleh media asing ya. Danantara jadi sorotan media asing karena kurangnya transparansi dalam tata kelola dan kontroversi terkait proyek yang dibiayai, yaitu gasifikasi batubara. Hal ini menimbulkan keraguan investor mengenai arah dan komitmen Danantara dalam mendukung transisi energi ramah lingkungan. Jadi kita perjelas dulu, apakah ratusan triliun rupiah uang rakyat yang ada di Danantara diinvestasikan ke proyek energi yang kontroversial? Yang diklaim untuk ketahanan energi. Tapi proyek ini dibenci dunia karena dianggap sebagai penyebab global emission yang diperangi dunia saat ini. Apakah ini langkah cerdas dari pemerintah atau justru blunder ya? Jadi saya perjelas ya, ternyata salah satu investasi Danantara adalah proyek gasifikasi batubara yang menelan investasi 180,8 triliun uang kita nih, uang rakyat yang ada di Danantara dan akan dilaksanakan di beberapa lokasi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jadi Danantara ini, badan investasi negara yang baru yang katanya untuk masa depan Indonesia, ternyata salah satu proyek besarnya adalah gasifikasi batubara, sebuah proyek ya yang merubah batu bara menjadi dimethyl ether atau DME untuk mengurangi, kata mereka, untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Tapi apa benar? Masalahnya adalah meskipun proyek ini bertujuan untuk mengurangi impor LPG, beberapa analis menyoroti aspek perekonomiannya. Biaya produksi DMI dari batu bara itu diperkirakan mencapai 0,4 sampai 0,5 US dollar per liter. Harga produksi DME menjadi jauh lebih mahal daripada LPG. Artinya, APBN harus mensubsidi besar-besaran. Artinya, uang rakyat lagi yang dikorbankan. Karena ini akan bisa meningkatkan beban APBN dalam jangka panjang yang udah keseok-seok, yang udah defisit kemana-mana. Dan selain itu, proyek ini memerlukan jaminan pembeli, DME jangka panjang. Siapa yang membeli DME? Pada masa dunia sedang menuju kepada green energy begini, malah jual dirty energy begini kan ya. Jadi siapa yang akan membeli DMI jangka panjang untuk memastikan pengembalian investasi? Ya, karena permintaan DMI ini kan di masa depan masih belum pasti. Dan ini akan menjadi tambahan risiko ekonomi proyek dari proyek ini. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan investasi Danantara penuh risiko terhadap proyek DMI ini? Apakah rakyat atau segelintir elit yang bermain di industri energi? Jadi proyek gasifikasi batu bara ini risikonya ya ketika menghasilkan DMI akan menghasilkan emisi sekitar 3,5 ton CO2 per ton DMI. Ini bertentangan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan transisi menuju energi bersih. Kan katanya kita mau beralih ke energi hijau, ke green energy. Tapi gasifikasi batu bara ini justru menghasilkan 3,5 ton CO2 per ton DMI. Bukannya lebih bersih, malah makin kotor. Jadi apakah ini solusi? Atau jalan tol menuju bencana lingkungan dan kemudian Indonesia dibenci oleh dunia? Ya. Apalagi pengembangan proyek DM ini dari awal aja udah ada tantangan. Pemerintah awalnya menggandeng investor asing, yaitu Air Products and Chemical. Tapi mereka kabur, nggak jadi invest. Kenapa? Karena proyek ini berisiko.
Tapi Danantara tetap maju dengan uang rakyat, uang APBN. Jadi potensi risiko finansial yang tinggi ini ditanggung sama rakyat lagi, sekali lagi dan sekali lagi. Kan kita jadi khawatir ya. APBN kita udah nggak karu-karuan kok, masih harus nanggung sebuah proyek yang dibenci sama dunia dan hasilnya juga belum tentu. Jadi ini proyek ini untuk rakyat atau ada sebuah skema besar yang menguntungkan segelintir pihak nih? Maka rakyat harus berani bertanya. Kita ini butuh energi bersih, green energy, bukan energi mahal yang membebani rakyat, belum tentu juga laku. Sudah saatnya kita menuntut transparansi dan kebijakan energi yang lebih cerdas ya. Ayo bantu video ini viral, share ke teman-teman kalian. Suara kita harus didengar. Karena kalau kita diam, siapa yang akan bela masa depan Indonesia? Terus ikuti di RTF Channel ya, nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.